Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil ladzina istafa wa ala khatamihim al-mujtaba nabiyyuna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa qatafa atharahu min ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Masyurul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan senantiasa kehadiratnya dengan berbagai macam rahmat dan kenikmatannya. Kita pada pagi hari ini bisa kembali bertemu dalam rangka mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an, khususnya dari surat-surat pendek yang ada di juz amma atau juz yang ke-30. Pada kesempatan yang terakhir kita sudah mengkaji tentang surah Al-Kautsar, sehingga kita pada pagi hari ini insya Allah akan melanjutkan dengan surah Al-Ma'un, ya, surah Al-Ma'un. Silakan Bapak Ibu yang bisa membuka mushafnya bisa dibuka di surah Al-Ma'un. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, surah ini atau surah yang sering kita kenal dengan surah Al-Ma'un ini disebutkan memiliki beberapa nama. Selain nama surah Al-Ma'un yang sudah populer dan sering kita dengar, surah ini kadang-kadang oleh para ulama juga diberi nama surah Ar-Ra'aita. Mengapa? Karena surah ini diawali dengan kata Ar-Ra'aita, dan tidak ada surah lain yang diawali dengan Ar-Ra'aita. Kemudian ayat surat ini juga kadang-kadang dinamai dengan Suratuddin, yang diambil dengan kata terakhir yang ada di ayat pertamanya, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Selain itu, ayat ini juga dinamai dengan Suratul Yatim, surah Al-Yatim. Ini juga karena mengambil satu kata dari akhir ayat yang kedua dari surah ini. Dan yang terakhir atau yang kelima, ayat ini juga oleh sebagian ulama itu dinamai dengan Suratul Takdzib atau surat tentang pendustaan. Diambil dari kata yukadzibu, kadzdzaba yukadzibu takdziban, yang kata kerjanya itu disebutkan di ayat yang pertama dari surah Al-Ma'un ini. Nah, jadi singkat kata bahwasanya surah ini oleh para ulama disebutkan memiliki setidaknya 5 nama yang biasa disebutkan oleh para ulama, ya, yaitu surah Al-Ma'un, surah Ar-Ra'aita, atau surah Ad-Din, atau suratul Yatim, atau suratul Takdzib. Ini nama-nama di antara nama-nama dari surah Al-Ma'un.
Nah, surah ini para ulama juga ada perbedaan pendapat terkait dengan berapa jumlah ayat-ayatnya. Kalau yang masyhur, yang populer, atau yang biasa kita kenal yang ada di mushaf-mushaf kita itu ayatnya ada 7. Tetapi ada juga sebagian ulama yang menghitungnya itu hanya 6 ayat. Apakah itu artinya ada perbedaan ayat di antara ayat-ayat surat Al-Ma'un? Pada dasarnya tidak, hanya perbedaan cara menghitungnya. Sama dengan bagaimana para ulama menghitung surah Al-Fatihah. Ada yang menyebutnya 7 dengan menghitung Bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian dari surah Al-Fatihah. Ada yang menghitung 7 tapi menghitungnya dari Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di ayat yang terakhir itu dipotong menjadi 2. Siratal ladzina an'amta alaihim itu 1 ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ayat yang ke-7. Kalau isinya sama tetapnya, karena tidak ada perbedaan di antara seluruh umat Islam di dunia ini yang berbeda pendapat tentang isi Al-Quran. Dari ayat pertama sampai ayat terakhir itu sama isinya, cuma cara menghitungnya yang berbeda. Nah, para ulama yang menganggap atau menghitung bahwa surah Al-Ma'un ini itu ada 6 ayat, itu mereka menggabungkan 2 ayat terakhir menjadi 1 ayat, yaitu alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, itu dianggap sebagai 1 ayat. Jadi bacanya sekaligus alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Itu. Ini tentang berapa jumlah ayat dari surah Al-Ma'un. Nah, kemudian mengenai kategorisasi ayat ini, apakah ayat ini atau surah ini adalah tergolong surah Makkiyah atau Madaniyah? Itu para ulama berbeda pendapat. Ya. Mayoritas para ulama itu mengatakan bahwasanya surah Al-Ma'un ini merupakan surah Makkiyah atau surat yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah. Tetapi ada juga ulama yang berpandangan bahwasanya surah Al-Ma'un ini sebagai surah Madaniyah, surah yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Tetapi ada pandangan yang ketiga yang mengatakan bahwasanya sebagian dari ayat-ayat di surah Al-Ma'un ini itu diturunkan di Mekah dan sebagian lagi turun di Madinah, yaitu 3 ayat yang pertama, yang ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, itu disebutkan diturunkan di Mekah, sementara 4 ayat yang terakhir itu diturunkan di Madinah. Ini perbedaan ya, para ulama mengenai kategorisasi mengenai di mana surah Al-Ma'un ini diturunkan, atau apakah surah Al-Ma'un ini tergolong surah Makkiyah atau surah Madaniyah. Nah, surah Al-Ma'un ini ada beberapa sebab turunnya dari surat ini yang disebutkan oleh para ulama. Salah satunya ada riwayat bahwasanya ada dulu di zaman jahiliyah ya. Di zaman jahiliyah itu ada seseorang yang bernama Abu Sufyan, yang mana dia ini banyak disebut sebagai seorang yang dermawan. Dermawan mengapa? Karena dia setiap pekan itu menyembelih unta. Tiap pekan dia menyembelih unta, kemudian dibagi-bagikannya kepada orang-orang di sekitar. Tetapi faja'ahu yatimun,
yaqlubu minhu lahman. Tetapi suatu ketika ada seorang anak yatim yang datang meminta daging itu. Faqara'ahu bi'asa. Tetapi Abu Sufyan ini ternyata kemudian tidak memberikan daging itu kepada si yatim ini, tetapi justru mengusirnya dengan tongkat. Jadi ada orang dianggap atau dikenal sebagai, dikira orang yang dermawan karena sering menyembelih unta tiap pekannya untuk dibagikan kepada orang banyak, tetapi ketika ada anak yatim yang datang meminta daging itu malah diusir. Nah, kemudian ayat ini turun tentang mengenai Abu Sufyan yang diceritakan dalam riwayat tersebut. Nah, riwayat ini disebutkan dalam banyak kitab tafsir, ya, ada tafsir Al-Mawardi, ada tafsir Al-Qurtubi, ada Ruhul Ma'ani punyanya siapa itu? Ruhul Ma'ani, kemudian ada Tahrir wa Tanwirnya Syekh Ibnu Ashur dan lain-lain. Ini. Tetapi ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya inna surata amatun, bahwa surah ini turun secara umum. Wa innaha lam tunzal aw lam tunazzal atau lam tanzil juga bisa. Wa innaha lam tanzil, tidak turun fi sya'ni ahadin bi'ainihi. Ayat ini atau surat ini tidak turun kepada seseorang tertentu. Wa innama nuzilat atau nazalat fi man kana hada haluhu. Ayat ini turun dan bisa sesuai dengan keadaan semua orang yang keadaannya itu bertepatan dengan makna yang dikandung dalam surat ini. Nah, surah Al-Ma'un ini termasuk surah yang luar biasa. Bahkan kalau kita mendengar ya sejarah dakwah Islam di Indonesia, ada satu ormas yang ormasnya ini menjadikan etos atau nilai yang ada dalam surah Al-Ma'un ini sebagai dasar pengembangan ormas tersebut, yaitu ormas Muhammadiyah. Jadi kalau di Indonesia ini kan ormas banyak, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad, yang semuanya itu pada intinya adalah mengajak bangsa Indonesia, penduduk Indonesia itu untuk berislam ya, secara baik dengan pendekatan masing-masing yang mungkin berbeda-beda, tapi tujuannya intinya sama, ingin berdakwah, mengajak umat Islam itu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulnya. Nah, salah satu ormas itu yang ormas Muhammadiyah itu yang dulu didirikan oleh seorang kiai namanya Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan ini seperguruan dengan pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tapi punya pendekatan dakwah yang berbeda, tapi tujuannya sama-sama baik. Nah, Muhammadiyah ini menjadikan surah Al-Ma'un ini, Kiai Ahmad Dahlan diceritakan beliau itu dulu mengajarkan surah Al-Ma'un berkali-kali di hadapan para murid-muridnya, sampai para murid-muridnya bertanya kepada beliau mengapa surah ini diajarkan berkali-kali. Beliau mengatakan, loh, kalian itu aku ajarkan surah ini, apa kalian sudah benar-benar melaksanakannya? Mereka mengatakan, sudah ya wahai Pak Kiai, kira-kira gitu ya. Kami sudah mengerti maksudnya, sudah menghafalkan ayat-ayatnya. Nah, kata Kiai Ahmad Dahlan, bukan itu yang dimaksud, mengamalkan itu yang mengamalkan isinya. Nah, kemudian Kiai Ahmad Dahlan itu memerintahkan murid-muridnya mencari anak-anak miskin, anak-anak yatim, mencari orang-orang miskin untuk kemudian dibina, diasuh, dipelihara, diberi bantuan dan seterusnya, sehingga kemudian ormas yang didirikan oleh beliau yang bernama Muhammadiyah itu salah satu syiarnya syiar ini, syiar teologi Al-Ma'un atau etos Al-Ma'un. Makanya ormas ini dikenal dengan amal kemanusiaannya,
amal pendidikannya dan amal kesehatannya. Ini dari surah Al-Ma'un melahirkan sebuah ormas yang luar biasa besar kontribusinya bagi bangsa ini melalui amal, selain amal dakwahnya ada amal kesehatannya, punya ratusan rumah sakit, amal pendidikannya, ya, punya berbagai macam universitas, sekolah-sekolah yang banyak sekali, dan juga amal kesehatannya, punya rumah sakit dan amal kemanusiaan yang banyak sekali. Ini mengambil inspirasi dari surah Al-Ma'un, karena surah ini juga memiliki nilai yang luar biasa, yang insya Allah kita akan lihat bersama-sama, kita kaji bersama-sama kandungan yang ada dalam surah ini. Nah, masuk ke ayat yang pertama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita, apakah kamu melihat? Apakah kamu tahu? Kata ara'aita itu dari kata ra'a yara, yang artinya bisa melihat, bisa mengetahui. Jadi makna ra'a yara yang dipakai di awal ayat ini, ara'aita, itu bisa bermakna melihat dengan mata kepala atau melihat dengan hati dan akal. Makanya kalau Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihatku sholat. Itu perintahnya kepada para sahabatnya. Tapi kepada kita, "Shollu kama ra'aitumuni usolli" itu bisa dimaknai sholatlah kalian semua seperti kalian ketahui bagaimana aku sholat, melalui hadis-hadis yang meriwayatkan bagaimana cara Rasulullah SAW sholat. Jadi kata ro'a yara itu bisa bermakna melihat dalam arti melihat dengan mata kepala atau melihat dengan akal dan pikiran atau hati kita. Jadi kalau kita memaknai ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ara'aita, tidaklah atau apakah kalian bisa melihat, atau apakah kalian bisa mengetahui, atau dalam penafsiran lain ada yang memaknai ara'aita ay akhbirni, beritakanlah kepadaku tentang apa? Tentang alladzi yukadzibu biddin, orang yang disebut sebagai orang yang mendustakan ad-din. Kadzdzaba yukadzibu itu artinya mendustakan, jadi menganggap objek yang di hadapannya itu berdusta, jadi tidak mengakui kebenarannya. Nah, apa yang didustakan? Ad-din. Kata ad-din itu bisa bermakna tiga hal. Yang pertama maknanya adalah kepatuhan. Mengapa? Karena orang ketika memegang ad-din, dia mematuhi segala apa yang ada diajarkan di dalam ad-din itu. Ada yang memaknai ad-din itu sebagai agama, yaitu agama Islam dalam hal ini. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 19 itu beliau berfirman, "Innad dina indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama itu, ad-din itu di sisi Allah adalah al-Islam. Jadi kalau orang yang memaknai ad-din di sini sebagai al-Islam, sebagai agama Islam, maka mereka akan menerjemahkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin itu dengan apakah engkau mengetahui tentang orang yang mendustakan agama Islam. Dan itu mungkin yang ada di mushaf-mushaf terjemah kita, itu ad-din di situ dimaknai dengan agama, maksudnya adalah agama Islam. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama Islam? Orang yang menyatakan bahwasanya agama Islam itu bohong, tidak mengakui kebenarannya. Tetapi kata ad-din itu juga bisa bermakna hari pembalasan, dan ini adalah makna yang lebih kuat sebenarnya. Jadi kalau dalam Al-Quran yang menyebutkan kata ad-din, sementara
kata ad-din itu didahului dengan kata kadzdzaba yukadzibu atau takdzib itu biasanya dimaknai dengan hari pembalasan. Ya. Itu sama juga dengan yang ada di surah At-Tin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin. Itu bisa atau lebih tepat dimaknai dengan hari pembalasan. Jadi kalau kita menggunakan pendapat ini, maka makna daripada ayat yang pertama itu, tahukah kalian tentang orang yang mendustakan hari pembalasan, tidak mengakui, tidak mempercayai adanya hari pembalasan. Jadi pertanyaan aro'aita, tahukah kamu, atau bisakah kamu melihat, bisakah kamu mengetahui, atau ketahuilah, atau apa kabarkanlah kepadaku tentang orang yang mendustakan hari pembalasan, mendustakan hari kiamat, mendustakan hari akhir itu. Artinya adalah ayat ini bentuk pertanyaan, tetapi fungsinya itu adalah untuk menyatakan ta'ajjub, keheranan. Jadi istifham ala sabili ta'ajjub kalau dalam istilahnya itu ya. Bertanya tapi untuk menyatakan keheranan. Tahukah enggak? Tahu enggak kamu itu? Ada orang yang mendustakan hari pembalasan, hari kiamat. Meskipun orang itu mengaku mungkin mempercayai ada hari kiamat. Jadi ada orang mengaku dia percaya hari akhir, mengakui rukun iman tentang al-imanu bil yaumil akhir, tetapi dia bisa tergolong sebagai orang yang tidak percaya atau mendustakan hari akhir karena memiliki sifat-sifat tertentu yang nanti disebutkan dalam ayat ini. Jadi sekali lagi, kata tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan itu disebut dengan al-istifham at-ta'ajjubi. Ya, pertanyaan tapi sifatnya adalah untuk menunjukkan keheranan. Ya, ini. Jadi sekali lagi, ad-din itu dapat dimaknai sebagai hari pembalasan. Itu sebagaimana dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, fakama tadinu tudan, maka sebagaimana kamu itu beragama, ya kamu akan diberikan balasan. Tingkah pola kamu di dunia itu, itulah yang akan nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari pembalasan. Ini juga sama dengan ayat di surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Allah adalah zat yang memiliki atau merajai, kalau membacanya Maliki Yaumiddin, hari pembalasan ini. Nah, kalau kita ambil makna yang terakhir tadi, bahwasanya ad-din itu adalah hari pembalasan, ini artinya adalah bahwasanya ada orang-orang yang ngakunya dia percaya kepada hari pembalasan, tetapi dia akan masuk kategori orang-orang yang mendustakan atau tidak percaya dengan hari pembalasan itu jika dia memiliki karakter, memiliki sifat, memiliki tingkah pola yang nanti disebutkan dalam ayat berikutnya. Apa itu? Yaitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Jadi salah satu karakter, salah satu sifat, salah satu akhlak buruk yang menjadi penanda orang-orang yang tidak mengakui adanya hari pembalasan, meskipun secara lisan dia bilang percaya kepada hari pembalasan, itu adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah
orang yang biasa menghardik atau menolak anak yatim. Ini wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia biasa tidak menganjurkan bagi diberikannya makan kepada orang yang miskin. Nah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan jawaban tentang orang yang mendustakan agama itu, Allah menyebut fadzalika, itu. Mengapa menggunakan isim isyarah fadzalika? Itu kalau para ulama menjelaskan karena dengan zalika itu ismul isyarah, ya, alladzi yadullu alal bu'di, yang menunjukkan kepada satu hal yang relatif jauh tempatnya. Karena apa? Karena ingin menunjukkan bahwa orang yang ditunjuk dalam ayat ini itu dia jauh dari sifat-sifat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah. Fadzalika, itu loh orang yang dianggap mendustakan hari pembalasan atau mendustakan agama itu adalah orang yang biasa menolak atau menghardik anak yatim. Nah, anak yatim itu siapa? Anak yatim itu kalau menurut definisi para ulama itu adalah man faqada abahu walam yablugh al-hulm. Seorang anak yang kehilangan bapaknya sementara dia belum mencapai usia balik. Jadi kalau sudah mencapai usia balik itu tidak lagi sebenarnya tepat disebut sebagai anak yatim. Jadi anak yatim itu seseorang anak yang kehilangan bapaknya sementara dia belum mencapai usia balik. Ini. Nah, sifat yang disebutkan pertama ini, orang yang mendustakan agama itu adalah orang yang menolak, orang yang menghardik anak yatim, tidak mau memperhatikan nasib anak yatim, tidak mau memberikan bantuan yang semestinya layak dan berhak diterima oleh anak-anak yatim. Padahal anak yatim itu dalam Islam ditempatkan di tempat yang sangat penting sekali agar umat Islam ini memberikan perhatian yang besar kepadanya. Misalnya kalau kita baca di surah An-Nisa ayat 36, itu ada perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan satu hal pun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, wa bidzil qurba, dan kepada kerabat-kerabat dekat, orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, wal yatama, wal masakini, dan orang anak-anak yatim, dan juga orang-orang miskin, dan seterusnya ila akhiril ayat. Jadi perintah kita untuk berbuat, perintah Allah kepada kita untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim itu sangat tegas sekali, dan itu ada di beberapa ayat yang dalam Al-Quran. Bahkan kalau kata al-yatim sendiri disebutkan dalam Al-Quran itu lebih dari 20 kali. Ini ya. Ada lagi di surah Al-Baqarah ayat 230 atau 230 misalnya, wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak-anak yatim. Qul islahul lahum khair, katakanlah bahwasanya berbuat baik kepada mereka itulah perilaku yang terbaik. Jadi berbuat baik kepada
memberikan perhatian kepada mereka, mengasuh mereka, menjamin kehidupan mereka, itu menjadi anjuran yang sangat penting sekali dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya itu pernah mengatakan, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Aku, kata Rasulullah SAW, di surga itu bersama dengan para penjamin anak-anak yatim seperti ini. Dan beliau wa asyara bis sababati wal wusta, dengan mengisyaratkan dengan jari telunjuk beliau dan jari tengah beliau. Jadi beliau mengatakan, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Aku ini ada dalam sahih Bukhari dan Muslim. Aku ini bersama orang-orang yang menanggung, menjadi kafil, menjadi penjamin anak yatim itu seperti ini di surga nanti. Jadi orang-orang yang memperhatikan, menjamin, mengasuh, menanggung kehidupan anak yatim itu dijamin masuk surga bersama Rasulullah SAW. Ini menunjukkan betapa pentingnya umat Nabi Muhammad SAW itu memperhatikan nasib anak-anak yatim. Dan karena itu pula orang-orang yang menghardik, menolak, tidak memperhatikan, mengabaikan nasib anak-anak yatim itu sebagai orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan. Jadi ngakunya beriman dengan hari akhir, tapi kalau lihat anak yatim yang kesusahan, nggak ada niat untuk membantunya, tidak ada rasa prihatin, perhatian kepada dia atau mereka, dan bahkan menolak dan menghardiknya, ini adalah termasuk bagian dari ketidakpercayaan dirinya kepada hari pembalasan. Ini ya, ini pentingnya kita umat Nabi Muhammad SAW untuk memberikan perhatian kepada kaum yatama, anak-anak yatim. Ini. Kemudian yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak pula senantiasa menganjurkan untuk diberikannya makanan kepada orang-orang miskin. Jadi dua ayat ini, kata yad'u dan yahudu itu menggunakan fiilnya fiil mudhari. Fiil yang menunjukkan kata kerja present, kata kerja sekarang, dan menunjukkan sesuatu yang kontinu. Jadi fi'lun mudhari'un yadullu ala tikrar. Kata yad'u, kata yahudu itu yadullu ala istimrari wa ala tikrari, menunjukkan sesuatu yang berkelanjutan dan berulang-ulang. Jadi seakan-akan menunjukkan bahwasanya dua hal ini menjadi sifat yang senantiasa melekat kepada orang yang disebut sebagai pendusta agama atau pendusta hari pembalasan itu, yaitu yang ketiga adalah wala yahudu ala ta'amil miskin, yaitu orang yang tidak menganjurkan diberikannya makanan kepada orang-orang miskin. Ini. Nah, kata wala yahudu ini menarik ya. Mengapa ayat ini menggunakan kata wala yahudu? Tidak menganjurkan pemberian makan kepada orang miskin. Ini artinya apa? Artinya ayat ini tidak hanya mencakup kepada orang-orang kaya yang mampu memberikan makanan kepada orang miskin kemudian dia tidak memberikannya, tapi juga mencakup kepada orang-orang yang tidak punya makanan, termasuk orang-orang yang tergolong tidak kaya, tetapi dalam hatinya, dalam dirinya tidak ada mental untuk mau membantu orang-orang miskin.
Jadi wala yahuddu ala ta'amil miskin ini mencakup orang-orang yang tidak menganjurkan, bukan penganjur diberikannya makan kepada orang miskin. Kalau ada orang kaya kemudian dengan kekayaan yang berlimpah itu dia mendapati orang miskin, dia tidak mau memberikan makan, dia tidak mau membayar zakat, dia tidak mau bersedekah, itu masuk dalam ayat ini. Tapi juga ayat ini bisa masuk kepada orang-orang yang tidak kaya-kaya amat, tidak kaya, tidak punya banyak makan, tapi dalam dirinya tidak ada mental untuk mau membantu orang miskin. Ini masuk dalam bab wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang tidak menganjurkan pemberian makan kepada orang miskin. Ini termasuk juga mungkin yang bisa masuk dalam ayat ini. Kalau beberapa waktu lalu misalnya ada kasus tentang lembaga kemanusiaan yang kerjaannya, aktivitasnya itu membagi sedekah atau zakat kepada orang-orang miskin. Kemudian ada kasus menimpa lembaga ini. Padahal kita tidak tahu persis masalahnya apa, benar atau tidak tujuan itu kan belum jelas terbukti. Tapi kita senang ketika lembaga ini kemudian kena masalah, akhirnya justru banyak orang miskin yang tidak mendapatkan manfaat dari manfaat-manfaat yang selama ini diterima dari lembaga ini. Nah, ini takutnya bisa masuk ke dalam wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak menganjurkan, di dalam dirinya tidak ada rasa senang, rasa cinta, mental, semangat untuk memberikan makanan pada orang-orang miskin. Ini. Ya. Jadi kata wala yahuddu ala ta'amil miskin ini cakupannya sangat luas, ya. Mencakup tadi golongan orang-orang kaya yang tidak mau membayar zakatnya, atau tidak mau bersedekah, atau tidak mau memberikan makan kepada orang miskin, pun pula masuk kepada golongan orang-orang yang mungkin tidak punya kemampuan membagi makanan, tapi dia tidak punya mental, tidak punya semangat dalam dirinya, bahkan membenci aktivitas pemberian makan sedekah kepada orang-orang miskin. Ini ya. Jadi bisa dipahami kandungan dari ayat ini yang sangat luas sekali, mencela orang-orang yang tidak mendukung, orang-orang yang tidak menjadi penganjur, orang-orang yang tidak menganjurkan diberikannya makanan kepada orang-orang miskin. Ini. Nah, apa kategori miskin itu? Fahuwal muhtajul ladzi la yajidu ma yakfi nafaqatuhu wa nafaqata man ya'ul. Yaitu orang-orang yang berkebutuhan, yang apa yang dia miliki itu tidak mencukupi untuk menafkahi dirinya dan menafkahi keluarganya. Ini ayat yang ketiga, ya, menjelaskan tentang kategori orang-orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan itu adalah mereka yang tidak mendukung, tidak menganjurkan diberikan makanan kepada orang-orang miskin. Ini kita akan jelaskan dulu isi kandungan ayat-ayatnya, nanti kita perdalam lagi tadabburnya setelahnya insyaallah, ya. Ini. Kemudian yang berikutnya ayat yang keempat, fawailul lil musallin. Maka celakalah, ya. Wailun itu bisa dimaknai dengan celaka atau bisa dimaknai dengan neraka wail atau jenis siksaan yang ada di alam neraka, wadin min jahannam. Ada sebagian mufasir yang memaknai kata wailun
itu adalah salah satu wadin fi jahannam, salah satu lembah, salah satu tempat yang ada di jahanam. Maka kalau kita baca terjemahan itu ada yang memaknai fawailun lil musallin, maka neraka wail untuk orang-orang yang sholat. Tapi kalau kita menggunakan arti dasar daripada kata wailun, itu maka artinya adalah celakalah. Ya, fawailun lil musallin, maka celakalah atau kecelakaanlah, penderitaanlah bagi orang-orang yang sholat. Siapa orang-orang yang sholat yang celaka? Yaitu alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Nah, ini mungkin sebelum kita jelaskan makna dari ayat ini, mungkin ada yang bertanya, kalau kita baca surah Al-Ma'un, terus apakah sebaiknya kita berhenti atau tidak ketika kita membaca fawailul lil musallin, atau harus fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun? Nah, ini para ahli qiraah banyak yang berpendapat sebaiknya kita tidak berhenti di kata fawailul lil musallin. Kenapa? Karena kalau kita berhenti, seakan-akan kita menyatakan bahwasanya celaka bagi orang-orang yang sholat. Maka dilanjut bacanya fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Tetapi pendapat yang kedua mengatakan tidak. Kalau memang ayat ini diterima dari Rasulullah SAW sebagai wahyu yang di situ berhenti di ujung ayat, ya kita ikuti, berhenti di situ. Ya, fawailul lil musallin, berhenti. Baru setelahnya dilanjutkan alladzina hum an sholatihim sahun. Ya. Karena ada riwayat bahwasanya Rasulullah SAW, beliau itu kalau membaca ayat itu senantiasa berhenti di ujung ayat. Baca Al-Fatihah misalnya. Masalahnya sekarang ini banyak orang-orang yang kadang-kadang membaca itu tidak mengikuti sunnah Nabi. Ya nggak salah sih, tidak berdosa enggak. Cuma lebih utamanya membaca ayat-ayat itu berhenti di setiap ujung daripada ayat. Atau al-waqfu inda ru'usil ayat kalau dalam bahasa Arabnya itu ya. Nah, kalau kita mau ikut yang seperti itu ya kita bacanya fawailul lil musallin, berhenti, kemudian alladzina hum an sholatihim sahun. Kita berhenti, tetapi tidak boleh berhenti kemudian tidak membaca ayat setelahnya, itu salah. Jadi kita misalnya membaca surah Al-Ma'un hanya terhenti pada ayat yang keempat saja. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Udah. Kita berhenti enggak kemudian baca lagi ayat berikutnya, itu yang salah. Karena itu maknanya jadi tidak sempurna. Tapi kalau kita membaca surat ini utuh, itu enggak apa-apa kita baca berhenti di fawailul lil musallin. Nah, apa hikmahnya? Ini ada penjelasan menarik ya dari salah satu ulama itu, bahwasanya hikmahnya itu adalah ketika seseorang membaca fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Itu bagi orang yang mengerti maknanya, dia akan terkejut. Loh, celaka dong orang-orang yang sholat. Karena itu dia akan memperhatikan apa yang datang setelahnya, yaitu alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholat yang celaka itu adalah orang-orang yang lalai dari sholatnya. Jadi kita ini menjadi seorang muslim itu belum menyelamatkan kita dari kecelakaan, belum menyelamatkan kita dari penderitaan kalau kita masih selalu lalai dari sholat-sholat kita. Setiap datang waktu sholat, setiap mendengar azan, kita cuek saja, masih melanjutkan aktivitas yang lain kita, sampai tahu-tahu waktunya habis, kita baru sholat. Setiap hari tidurnya kesiangan.
lalai dari sholatnya. Kalau sekali-kali nggak masalah, karena capek, ketiduran, terus kesiangan itu nggak masalah. Nabi pun pernah, beliau dalam satu peperangan itu karena saking capeknya perang, Nabi dan para sahabat ketiduran semua, bangun baru setelah matahari terbit. Ya, itu tidak masalah, itu manusiawi. Sekali-kali nggak masalah, dan itu untuk menunjukkan hukum bahwasanya orang itu kalau dalam keadaan ketiduran karena capek, sehabis perjalanan panjang misalnya, atau jet lag misalnya, pergi ke luar negeri jet lag, sehingga pengaturan pola tidurnya belum normal, ketiduran, matahari terbit, bangun jam 8 ya sudah nggak masalah, langsung dia sholat subuh saat itu. Ya. Tapi kalau tiap hari bangun kesiangan, ini bisa termasuk dalam fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ini. Nah, untungnya ayat ini berbunyi an sholatihim sahun, orang yang lalai dari sholatnya, bukan fi sholatihim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Kalau ayat ini itu redaksinya mengatakan alladzina hum fi sholatihim sahun, maka hampir-hampir tidak ada orang yang selamat dari ayat ini. Karena mayoritas dari kita itu pasti tidak ada yang mampu 100% menjaga fokus kekhusyuannya itu secara penuh. Pasti ada saat-saat kita itu lalai dalam sholat kita, mikirin masakan yang belum dipanasin, mikirin anak yang belum dibayar SPP-nya. Kadang dalam sholat kita ingat ya masalah-masalah hidup kita. Nah, untungnya bukan itu yang dimaksud dalam ayat ini, bukan fi sholatihim sahun, tetapi an sholatihim sahun, orang yang lalai dari sholatnya, bukan orang yang lalai dalam sholatnya. Sehingga ini menyelamatkan kebanyakan kita. Coba di sini saya yakin ya, saya juga sama ya. Sering itu dalam sholat itu ya awalnya khusyuk ya, tahu-tahu muncul pikiran masalah ini, masalah itu ya, hal ini, hal itu yang di luar urusan sholat. Dan itu ya wajar ya, maksudnya terjadi hampir kepada semua orang ya. Dan alhamdulillahnya untungnya ayat ini bunyinya alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai dari sholatnya, bukan orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Ini ya. Karena ada perbedaan besar antara itu ya. Nah, jadi orang-orang yang sholat, sekali lagi seperti kita ini, masih belum selamat dari kecelakaan, belum selamat dari penderitaan kalau kita belum mampu menjaga sholat kita. Nah, kata alladzina hum an sholatihim sahun ini juga bisa dimaknai yaitu orang-orang yang lalai dari hakikat sholat. Dia masih mengerjakan sholat ya, tetapi lalai dari hakikat sholat itu apa? Hakikat sholat itu betul dia adalah bentuk penghambaan kepada Allah, tapi sholat itu tidak berguna sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu Allah wajibkan bagi kita bukan karena kemanfaatan yang ingin Allah dapatkan dari sholat itu, atau karena Allah mendapatkan satu kemanfaatan faedah dari sholat itu. Tidak. Allah yugnihi an kulli syai', tidak butuh apapun dari makhluk-makhluknya. Tapi sholat itu Allah syariatkan kepada hamba-hambanya adalah bentuk penghambaan dia kepada Allah untuk membentuk karakter, membentuk sifat dasar seseorang mukmin itu menjadi seseorang yang berkarakter mulia, yang tujuannya apa nanti? Sholatnya itu inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, sholat yang mampu menjadikan seseorang itu berkarakter sempurna, karakter yang baik, yang akhirnya dia bisa terjaga dari
fahsya dan mungkar, perbuatan keji dan mungkar. Itulah hakikat sholat. Nah, orang kalau sholatnya dia sholat tapi terus mengerjakan maksiat, terus berbuat buruk terhadap tetangganya, terus berbuat zalim kepada anak-anak yatim, tidak perhatian, tidak mampu, tidak mau menganjurkan diberikannya makanan kepada orang-orang miskin, tidak mau memberikan bantuan kepada orang-orang sekitar, tidak berakhlak mulia kepada orang di sekitarnya, ini termasuk kepada golongan tadi alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai dari memahami hakikat tentang sholat itu, lalai dari sholatnya. Ini ya. Ini ayat yang kelima. Kemudian yang berikutnya alladzina hum yura'un, ya. Yaitu mereka-mereka yang riya, ya, dalam sholatnya dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wal alladzina hum yura'un, ya. Yaitu orang-orang yang riya, orang-orang yang sholat itu hanya karena ingin dilihat oleh orang lain. Orang-orang yang melakukan ibadahnya itu, melakukan hajinya itu, melakukan sodakohnya itu, melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas baiknya itu hanya karena tujuan riya saja, bukan murni Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan murni hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah orang-orang yang fawailun lil musallin tadi, orang yang celaka dalam sholatnya, orang yang celaka dengan sholatnya, karena sholatnya itu hanya diperuntukkan karena tujuan-tujuan yang bukan karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi hanya ingin dilihat manusia. Nah, ini bisa berlaku kepada ibadah-ibadah yang lain, meskipun ayat ini hanya menyatakan celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dari sholatnya, yang mana mereka itu melakukan riya dalam sholatnya itu. Tapi ayat ini juga bisa, ya, dibawa kepada ibadah-ibadah yang lain. Celakalah orang-orang yang pergi haji, orang-orang yang lalai dari hajinya, lalai dari hakikat mengapa dia harus haji, untuk apa dia harus berhaji, dan dia dalam hajinya itu mengharapkan pujian manusia karena riya, mengharapkan dilihat manusia karena prestis, karena ingin dihormati di masyarakat, dan lain-lain. Demikian pula celakalah bagi orang-orang yang bersedekah, kalau dia lalai dari sedekahnya, tidak tahu apa maksud dia bersedekah, untuk siapa dia seharusnya bersedekah, apakah hanya karena ridho dari mengharap ridho Allah saja, atau alladzina hum yura'un, yang riya, mengharapkan pujian manusia, ingin dilihat manusia dari sedekahnya itu, dan seterusnya dan seterusnya. Ini makanya ada satu hadis yang sangat dahsyat sekali yang membuat kita ini khawatir, ya, kalau kita ini masuk dalam golongan hadis itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu bersabda bahwasanya nanti di hari kiamat ada orang yang pertama didatangkan untuk disidang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah seorang laki-laki yang dia itu ustushhid, matinya itu dilihat oleh orang seakan-akan dia itu mati syahid, mati karena berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian didatangkan orang ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, maka Allah kemudian menjelaskan, menghabarkan, memberitahukan kepada orang ini tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'arafaha, maka orang ini kemudian mengakui tentang nikmat itu. Qala, Allah berfirman kepada orang ini, fama amilta fiha, apa yang sudah engkau lakukan dengan nikmat-nikmatku itu? Qala, dia mengatakan, qataltu fika hatta stushhidtu, ya Allah, dengan nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku itu, aku kemudian berperang di jalanmu, ya Allah. Hatta ustushhidtu, sampai aku kemudian meninggal dalam keadaan syahid.
Qala, maka Allah berfirman, kadzabta, engkau bohong. Engkau mati, ya, gugur di medan perang itu bukan karena aku dan bukan kemudian engkau menjadi seorang yang syahid. Ya, walakinnaka qatalta li ayyuqala jari'un. Tapi kamu itu berperang, berjihad itu hanya karena ingin disebut sebagai seorang pemberani. Faqad qila, ya sudah, kamu sudah mendapatkan itu. Kamu di dunia orang-orang sudah menyebutmu sebagai seorang yang syahid. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi. Maka kemudian diperintahkan orang ini untuk diseret, ya, di atas wajahnya. Hatta ulqiya finnar, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ini. Kemudian ada lagi orang yang kedua, warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Ada orang yang dia itu belajar ilmu agama, mengajarkannya, membacakan Al-Qur'an dan seterusnya. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka di sidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala disebutkan tentang berbagai macam nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Maka dikatakan kepadanya, fama amilta fiha, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat yang Allah berikan kepadamu itu, dengan ilmu yang telah Allah berikan kepadamu, dengan kemampuan membaca Al-Quran yang baik itu. Qala ta'allamtu ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya Allah, aku telah belajar ilmu dan mengajarkannya dan aku membaca Al-Quran hanya karenamu ya Allah. Ya. Qala kadzabta, kamu bohong. Ya. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun. Tapi kamu itu belajar ilmu agama kemudian mengajarkannya hanya karena kamu ingin disebut sebagai orang yang alim, biar disebut orang yang pintar. Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'un. Dan kamu membaca Al-Qur'an dengan suara yang bagus, dengan tartil, dengan tajwid yang mantap. Liyuqala qari'un, agar kamu atau dia disebut sebagai seorang yang mampu membaca Al-Quran dengan yang baik. Faqad qila, dan itu sudah dikatakan oleh orang-orang di dunia dulu. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Orang ini juga sama, akhirnya diseret ke dalam api neraka karena ternyata dia belajar ilmu agama, ngaji, kemudian ngajar ngaji, membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik dalam sholatnya. Itu semua tidak didasari karena keikhlasan dia, tidak didasari karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya ingin disebut-sebut oleh manusia karena riya tadi. Maka diseret juga ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga juga ada orang wa rajulun wasa'allahu alaihi, ada orang yang Allah luaskan rizkinya, wa a'tahu min asnafil mali kullih, dan Allah berikan kepada dia berbagai macam jenis harta. Fa'utiya bihi, maka didatangkan orang ini ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, disebutkan ya, kepada dia tentang nikmat Allah di hari kiamat ya, nanti, tentang nikmat yang dia terima di dunia, tentang berbagai macam harta yang telah diberikan kepadanya, dan dia mengakuinya. Qala, Allah berfirman kepadanya, fama amilta fiha, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat harta yang banyak itu? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Tidaklah aku meninggalkan satu jalan pun yang engkau, wahai Allah, menyukai di jalan itu untuk diinfakkan di dalamnya harta, kecuali aku infakkan hartaku fiha laka, di jalan itu laka, hanya untukmu saja ya Allah. Qala kadzabta, kamu bohong ya, kamu berdusta. Walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun, tapi kamu itu bersedekah, kamu membagi hartamu itu tidak lain karena ingin disebut sebagai orang yang dermawan.
Faqad qila, dan sudah itu kamu terima di dunia. Kamu sudah disebut sebagai orang yang dermawan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi tsumma ulqiya finnar. Maka orang ini pun sama nasibnya, diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi keikhlasan itu hal yang sangat penting sekali. Hal yang sangat dasar sekali, yang mendasari keabsahan amal baik kita. Jadi amal-amal baik kita yang kita lakukan karena riya, hanya karena pujian, tidak didasari dengan keikhlasan, itu bukan saja amal itu tidak diterima, tapi amal itu justru menyeret kita ke dalam api neraka. Ini. Jadi kita perlu senantiasa berhati-hati menjaga hati kita. Jangan sampai kita tertipu oleh rasa dorongan ingin riya ini, ya. Karena ingin dipuji manusia, ingin dilihat manusia ini. Tetapi pada saat yang sama jangan sampai pula karena kita takut riya, kita tidak beramal. Mau sedekah, nanti saya riya, akhirnya nggak jadi beramal, nggak jadi sedekah. Mau berbuat baik, nanti saya disebut orang yang riya, nah akhirnya tidak beramal. Jangan begitu juga. Jadi kita tetap beramal secara konsisten, tetap dengan terus menata hati agar amal baik kita itu senantiasa murni kita tujukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk membuktikan itu bagaimana? Membuktikannya adalah kita sholat dilihat orang atau tidak, itu sama. Kalau enggak dilihat orang, ya panjangnya seperti itu. Kalau dilihat orang ya sama, nggak ada pengaruhnya. Bersedekah diketahui orang atau tidak, ya sama. Tidak diketahui orang kita nyumbangnya 100.000, diketahui orang ya sama. Tidak kemudian karena dilihat orang saya tambah nih jadi 200.000 karena malu atau tidak enak dan lain-lain. Atau ketika ada orang lihat ngasih 100.000 tapi giliran sepi sendiri, karena nggak ada orang lihat saya bersedekah cukup 50.000. Nah, ini artinya ada pengaruh pandangan manusia terhadap amal dia. Nah, orang yang mukhlis itu adalah orang yang memurnikan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan indikatornya amal ibadahnya dilihat manusia atau tidak itu nggak ada pengaruhnya, tetap sama saja. Dilihat orang ya semangat, tidak dilihat orang ya tetap semangat, sama. Nah, itu bukti bahwa dia sudah mampu memurnikan amal ibadahnya lillahi ta'ala. Nih, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang yang mencegah atau menolak atau tidak mau memberikan bantuan. Nah, kata al-ma'un ini maknanya ada beberapa makna. Ada di antara para ulama yang memaknai al-ma'un huwa zakat. Ada yang memaknai bahwasanya al-ma'un itu artinya zakat. Jadi wayam na'unal ma'un itu dimaknai dengan dan orang-orang yang senantiasa menolak atau mencegah atau tidak mau membayar zakatnya. Itu kalau dimaknai al-ma'un dengan zakat. Bisa masuk dalam ayat ini. Ya. Atau al-ma'un itu bisa bermakna al-ma'unu huwa al-muntafa'u bihi fil buyuti, sesuatu yang bermanfaat, ya, barang-barang kecil yang bermanfaat yang ada di dalam rumah tangga kita. Misalnya kita punya pisau, punya piring, ya, punya panci dan sejenisnya, ember gitu ya. Terus ketika ada orang mau pinjem, misalnya di grup WA, ini kita punya grup warga Samudra Inti, apakah ada yang punya tangga lipat? Misalnya saya mau membetulkan rumah saya punya tangga, ya, punya tangga lipat di rumah, dan kalau saya pinjamkan ini, itu sebenarnya nggak ada kurangnya, nggak rusak juga, nggak berkurang kualitasnya. Tapi saya pura-pura tidak tahu ada orang yang butuh itu.
tidak mau meminjamkannya. Nah, ini bisa termasuk wa yamna'unal ma'un. Karena kata al-ma'un itu sebagai ulama yang lain memaknai al-ma'un itu adalah sesuatu yang berguna yang sifatnya sederhana atau kecil. Ya tadi kayak ember, tangga, ya. Apalagi misalnya pisau, ada orang tiba-tiba butuh pisau karena dia pisaunya hilang misalnya. Kita punya pisau sedang tidak dipakai, terus kita tidak mau memberikannya. Ini termasuk wa yamna'unal ma'un ini. Ya. Wa kullu ma yahtajuhun nasu wa ta'arafu ala i'aratihi wa isti'aratihi. Atau ada yang memaknai adalah al-ma'un itu tadi peralatan-peralatan yang sederhana yang umumnya itu orang bisa saling meminjam. Ya. Misalnya tadi tangga lipat, kan tidak semua orang punya. Kita punya tangga lipat. Ada orang butuh, kita enggan untuk meminjamkannya. Ini termasuk wa yamna'unal ma'un. Nah, makanya itu banyak ulama yang memberikan pesan ya. Minal fadli, termasuk diantara satu bentuk keutamaan bagi manusia itu an yastaghfirul insanu fi manzilihi mimma yahtajuhul jiran. Di antara keutamaan seseorang itu dia memiliki banyak barang yang barang itu banyak dibutuhkan tetangganya. Punya tangga lipat sehingga ada orang butuh mampir kepada dia. Punya peralatan alat-alat mobil misalnya yang orang itu kalau butuh mobilnya rusak datang ke dia pinjam ke situ. Itu adalah minal fadli, termasuk di antara keutamaan yang dianjurkan itu tadi. Kalau kita mau mendapatkan keutamaan agar kita tidak tergolong dalam surat Al-Ma'un ini, bahkan sifat yang berlawanan dengan wa yamna'unal ma'un tadi, kita memperbanyak barang-barang di rumah kita yang barang-barang itu mudah dipinjam atau sering dipinjam oleh orang, sering dibutuhkan oleh orang, oleh tetangga kita. Itu sangat utama sekali. Ini. Nah, mengapa di sini celaka bagi orang-orang yang sholat, yang lalai dari sholatnya, yang riya dalam sholatnya atau dalam ibadah-ibadahnya, dan wa yamna'unal ma'un tadi, orang-orang yang menolak, mencegah diri, enggan, tidak mau membantu dalam hal-hal yang kecil. Karena kalau dia sudah tidak mau membantu dalam hal yang kecil, artinya dia berpotensi untuk juga lebih tidak mau lagi untuk membantu hal-hal yang sifatnya lebih besar. Ini ya. Jadi wa yamna'unal ma'un termasuk orang-orang yang celaka dan orang-orang yang mendustakan hari pembalasan adalah orang-orang yang enggan untuk memberikan bantuan-bantuan yang sifatnya sederhana, bantuan-bantuan yang sifatnya kecil, bantuan-bantuan yang sifatnya tidak terlalu penting. Naik motor, ya, ada orang menumpang, padahal numpang itu nggak mengganggu dia, nggak mau, nggak boleh. Ya. Atau apalagi ada orang menyandarin tangganya di dinding rumah kita, padahal tidak mengganggu kenyamanan kita, kita menolaknya, kita marah-marah. Ini termasuk wa yamna'unal ma'un, mencegah, enggan memberikan bantuan yang sifatnya kecil, yang sifatnya sederhana. Nah, kalau kita sudah nggak mau memberikan bantuan yang seperti itu, bagaimana mungkin kita bisa memberikan bantuan yang sifatnya lebih besar lagi? Nah, masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini makna yang dikandung dalam surah Al-Ma'un yang sangat penting sekali, yang tadi sudah kita jelaskan, banyak memberikan inspirasi ya, kepada salah satunya ya, ormas di Indonesia yang dengan surah Al-Ma'un itu mereka mampu kemudian menjadi ormas yang sangat berkontribusi dalam kehidupan sosial bangsa dan masyarakat Indonesia. Nah, dari surah yang sudah kita kaji ini ada banyak pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil ya, darinya. Yang pertama ya, dari ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin.
Tahukah kalian orang yang mendustakan agama atau mendustakan hari pembalasan? Ini menunjukkan bahwasanya ketidakpercayaan seseorang kepada hari pembalasan itu menjadi pangkal dari banyak sekali dosa-dosa dan kemaksiatan. Seseorang yang yakin betul dengan hatinya, percaya betul tentang adanya hari pembalasan, pasti kontrol dia terhadap kemaksiatan itu sangat besar sekali. Pasti kekhawatiran dia untuk melakukan kesalahan itu sangat tinggi sekali. Pasti kemampuan dia untuk mencegah diri dari berbuat hal-hal yang buruk itu sangat kuat sekali. Jadi sekali lagi, ketidakpercayaan seseorang kepada hari akhir itu adalah menjadi pangkal dosa dan kemaksiatan. Dan sebaliknya, ya, orang yang ngakunya beriman kepada hari pembalasan tapi perilakunya banyak maksiat, itu artinya keyakinan dia terhadap hari pembalasan itu masih perlu banyak dikoreksi. Ini. Kemudian yang berikutnya, ya, hadza dinu laisa dinu madzahirin wa tuqusin. Ya. Agama Islam itu merupakan agama yang komprehensif, yang tidak hanya terbatas kepada ibadah-ibadah ritual yang terlihat saja. Sholat itu penting, ya, tapi dia bukan satu-satunya standar kebaikan seseorang. Haji itu wajib dan rukun dalam agama, tapi dia bukan satu-satunya standar yang menjadi bukti keimanan seseorang. Tetapi Islam itu adalah agama yang lengkap, yang komprehensif, yang memperhatikan kehidupan ritual, tapi pada saat yang sama juga memperhatikan kehidupan sosial. Ada satu riwayat dalam sebuah hadis itu, ada seseorang yang lapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, innali jaratan taqumul laila wa tasumun nahar. Ya Allah, ya Rasulullah, aku ini punya tetangga perempuan yang pekerjaannya itu dia tidak luput dari sholat-sholat malamnya. Kalau orang yang sudah tidak luput dari sholat-sholat malamnya, itu ada sholat fardunya udah beres. Wa tasumun nahar, dan dia biasa sholat, dan dia biasa puasa di siang hari. Kalau malam bangun malam, kalau siang dia puasa sunnah. Walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tetapi ya Rasulullah, dia itu sering kali atau terbiasa menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah menjawab, la khayra fiha wa innaha finnar. Tidak ada kebaikan dalam dirinya dan dia adalah termasuk dari ahli neraka. Jadi ukuran kebaikan seorang mukmin, seorang muslim itu bukan hanya karena sholatnya saja, bukan karena puasanya saja, tetapi karena ukuran sosialnya juga. Ukuran menjaga lisannya terhadap tetangganya, ukuran apakah dia berbuat baik apa tidak kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin. Dia sholat tapi tidak mau memberikan bantuan, dipinjemin tangga lipatnya saja nggak boleh, dipinjemin alat-alat yang sederhana saja nggak mau memberikan. Itu artinya keimanan dan keislamannya masih perlu banyak diperbaiki, karena Islam itu adalah Islam yang menganjurkan kehidupan ritual individual vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pada saat yang sama Islam juga sangat memperhatikan kehidupan horizontal, ya, kehidupan sosial bersama orang-orang yang ada di sekitarnya ini, ya. Kemudian yang berikutnya, pelajaran berikutnya adalah innallaha hina yab'atsu risalatihi li ibadihi fa huwa la yuridu minhum syai'an bidzatihi. Bahwa Allah itu ketika mensyariatkan satu ibadah, satu syariat, bukan karena ibadahnya itu sendiri, bukan karena Allah butuh ibadah itu,
bukan karena Allah butuh sholat itu, bukan karena Allah butuh haji itu, tetapi innama yuridu sholahahum hum anfusuhum, karena Allah ingin mendidik akhlak, mendidik perilaku, mendidik sifat-sifat orang yang melakukan ibadah itu. Sholat menjadikan seseorang terjaga dari fahsya dan mungkar. Haji mendidik seseorang terjaga dari rafath dan fusuk dan jidal dan seterusnya. Jadi sekali lagi ada nilai-nilai yang ingin dicapai dari ibadah-ibadah yang Allah syariatkan kepada kita. Sholat menjadi sholat itu menjadi sholat yang sia-sia kalau belum menjaga seseorang dari fahsya dan mungkar. Sholat menjadi sholat yang dilalaikan kalau belum mendorong seseorang untuk memberikan semangat, memberikan bantuan kepada orang-orang di sekitarnya dan seterusnya. Ini ya, ini beberapa pelajaran yang perlu kita perhatikan dalam atau yang diajarkan oleh surah Al-Ma'un. Ya, sekali lagi surah Al-Ma'un adalah surat yang sangat penting. Baik sekali kita ulang-ulang agar dalam diri kita, kalau kita memperhatikan, jangan-jangan oh saya masih tadi ya sering enggan memberi bantuan, sering enggan meminjamkan satu hal meskipun itu ringan, ya itu kita belum sukses ya dididik oleh surat Al-Ma'un ini. Karena itu surat Al-Ma'un ini adalah surat yang sangat baik kita hafal, kita baca, kita pelajari terus menerus, kita tadabburi, kita pahami, kemudian kita internalisasi makna dan nilai-nilai dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali ini saja yang bisa kita kaji dalam pagi ini. Sekiranya ada pertanyaan sebelum kita akhiri, silakan. Kalau nggak ada, kita ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kajian yang kita dapati, saya juga berpikir organisasi atau lembaga badan amal zakat kalau melaksanakan dalam kajian surat ini, apakah masih ada kita lihat kehidupan sehari-hari di setiap lampu merah ada saudara-saudara kita yang masih membutuhkan, di mana Basarnas badan amal zakat ini tahu hal itu tapi tidak bisa dilaksanakan. Masih ada kegiatan setiap hari kita lihat kejadian. Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih. Ya, pertama kita sebenarnya ya tidak perlu menyalahkan lembaganya, Pak. Ya, memang betul kita punya lembaga seperti Basnas, kemudian ada lembaga-lembaga lain seperti Dompet Duafa, ada Lazismu, ada Lazisnu, ada berbagai macam lembaga itu. Tapi mungkin memang mereka belum bisa mencapai kinerja yang sempurna, kinerja yang optimal. Tetapi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana masing-masing kita berupaya menerapkan dulu nilai itu kepada diri kita sendiri. Sudahkah kita benar-benar menghitung harta kekayaan kita sehingga setiap datang waktunya bagi kita untuk mengeluarkan zakat kita sudah mengeluarkannya dengan semestinya. Itu perlu kita lihat lagi. Benarkah kita sudah menjadi seorang muzaki yang baik? Itu yang pertama. Yang kedua, selain zakat, sudahkah pula kita menyisihkan sebagian rezeki kita untuk bersedekah? Nah itu. Ini kalau kita sedang membaca satu ayat, kembalikan dulu ke diri kita. Sudahkah kita? Apakah kita sudah sesuai dengan ayat ini? Apakah ada yang dikecap di ayat ini masih ada dalam diri kita? Begitu seterusnya. Betul bahwasanya tadi ya ada lembaga-lembaga yang juga punya wewenang, punya otoritas, punya aktivitas untuk menjalankan kewajiban mereka mengelola zakat misalnya. Betul. Tapi ya mereka juga kemampuannya terbatas juga. Tetapi pada saat yang sama ya, kalau dilihat laporan itu, Basnas itu membuat laporan juga ya. Zakat ini alhamdulillah setiap tahun naik hasil pengumpulan zakat. Tapi masih belum mencapai nilai yang semestinya, yang seharusnya kalau setiap muslim itu berzakat
Itu harusnya nilainya sangat tinggi sekali. Kalau setiap muslim menjalankan kewajibannya sesuai dengan kekayaan yang dia miliki, maka hampir-hampir akan sulit kita dapati orang miskin yang ada di jalanan. Karena apa? Karena dengan zakat itu, potensi zakat itu sangat besar sekali di Indonesia. Tetapi potensi yang besar itu belum benar-benar tercapai. Karena apa? Karena masih banyak orang yang belum berzakat, atau ngitung zakatnya masih menyembunyikan beberapa kekayaannya, dan seterusnya. Ini penting sekali untuk menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah kita mengembalikan kepada diri kita sendiri. Sejauh mana kita sudah comply, sudah bertepatan, berkesesuaian dengan nilai ayat-ayat yang kita baca. Atau sebaliknya, ayat-ayat yang kita baca tadi mengecam beberapa sifat-sifat buruk. Apakah masih ada sifat-sifat itu dalam diri kita, sehingga kita berupaya untuk mengurangi sedikit demi sedikit, untuk mengikis sampai habis sifat-sifat buruk yang dikecam dalam ayat-ayat tadi itu. Itu mungkin Pak ya. Ada yang lain? Ya. Adakah batas maksimal anak yatim untuk yatim dan perempuan yang sesuai dengan anak yatim? Batas maksimal usianya? Kalau menurut kategori fikih, yang disebut anak yatim itu adalah sampai balik. Jadi begitu tidak lepas usia balik, dia tidak masuk kategori yatim. Tetapi kalau dalam satu budaya, keadaan di satu tempat misalnya, anak balik itu kan kalau di kita misalnya usia berapa? Anak-anak sekarang usia 11 tahun kadang-kadang sudah balik. Kalau ukuran normalnya 15 tahun. Tapi di tempat itu, dalam budaya, di satu masyarakat itu, anak yang usia itu masih belum mampu mengelola hidupnya sendiri. Itu maka kalau dalam keadaan seperti ini, saya lebih cenderung mereka masih dapat dikategorikan sebagai anak yatim yang layak untuk diberikan bantuan. Jadi misalnya nih, kategori fikihnya yang disebut anak yatim itu adalah anak kecil yang ditinggal bapaknya sebelum mereka balik. Karena dulu lazimnya anak kalau sudah balik dia sudah mampu bekerja, sudah mampu melaksanakan berbagai macam aktivitas kehidupan sendiri. Tetapi zaman sekarang, umpama di masyarakat kita, anak-anak balik usia 12 tahun, dia masih sekolah, belum mampu menghidupi dirinya sendiri, belum bisa mengatur kehidupannya sendiri, maka anak-anak seperti ini semestinya masih bisa dimasukkan dalam kategori anak yatim yang perlu diberikan perhatian oleh masyarakat di sekitar itu. Ini jadi kadang-kadang kategori fikih itu bisa berkembang sesuai dengan zaman. Ada banyak contoh ijtihad di masa lalu yang dibatalkan di masa sekarang. Atau kadang ada hukum-hukum yang ditunda pelaksanaannya karena situasinya tidak memungkinkan. Maka hal seperti ini termasuk dalam konteks pembicaraan kita tentang anak yatim itu, meskipun fikih menyatakan anak yatim itu hanya sampai batas usia balik, tetapi ketika di dalam masyarakat kita anak-anak yang masih sudah balik tetapi belum mampu mengatur kehidupan mereka, masih membutuhkan uluran tangan masyarakatnya, maka ini masih bisa dikategorikan ke dalam kelompok anak-anak yatim. Wallahu a'lam bishawab. Ini Ada yang lain? Jelas Bu ya? Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan pengajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekali lagi kita belajar Al-Quran itu membaca, memahami maknanya, kemudian mencoba mentadaburinya. Tadabur itu kita berinteraksi dengan Al-Quran itu, membaca, memahami maknanya, kemudian dikembalikan ke diri kita. Apa yang kurang dari apa yang diminta ayat itu? Ayat itu mengecam satu sifat. Apakah ada dalam diri kita sifat yang dikecam itu? Kita internalisasi, dan kemudian itu, kalau sifat itu dikecam, kita kikis pelan-pelan, kita habiskan. Kalau sifat baik yang dianjurkan, kita berupaya melaksanakannya, mengimplementasikannya, dan seterusnya, sehingga ujungnya nanti kita bisa kita bisa mencapai titik di mana kita benar-benar menjadi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran itu.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.